Oke, halo teman-teman, selamat sore dan thank you buat teman-teman semua yang masih terus bersama kita. Ini karena masih ada teman-teman setia JRW Box Media masih hadir di rumah gue lebih tepatnya. Boleh kasih lagi suaranya mana? Waduh. Hey. Jadi thank you yang sudah hadir. Gak kerasa sebenarnya nih kita hampir seharian ya. Jadi mungkin gue sempet ganti baju. Finally gue sempet ganti baju juga. Nah, masih di segmen spesial musik ngulas kisah. Tentunya ini juga berasal dari banyak sekali input request dari teman-teman semua yang sudah ngikutin konten musik ini dari 3-2 minggu sebelumnya ya. Nah, jadi pertanyaannya juga sudah dikumpulkan oleh teman-teman di JRW Box Media dan kali ini yang dibahas juga sangat-sangat menarik karena ini juga sebenarnya salah satu part yang even gue sendiri masih harus perbaikin ya. Ini soal gimana cara lunasin hutang kartu kredit lu ya. Karena gue sendiri pun sampai dengan saat ini masih punya 5 kartu kredit yang masih aktif ya. Jadi ini gue harus terbuka dulu ya sama teman-teman semua. Masih dalam berproses untuk bisa segera melunasi hutang-hutang tersebut. Jadi mungkin pesannya di segmen kali ini mungkin nanti kalau 30 menit nggak apa-apa deh ya. Ini supaya satu, jangan sampai lo ulangin kejadian atau ya problem kayak gini nih pada saat lo di umur 30 tahun. Jadi kalau teman-teman masih di usia 20-an tahun, ada bagusnya kalau saran dari gue adalah lu kalau perlu nggak usah pakai kartu kredit teman-teman. Kenapa? Selama lu masih bisa beli barang cash ya, ya karena kan kartu kredit itu kan termasuk yang hutang konsumtif kan. Jadi kalau selama lo masih bisa beli semuanya itu cash, please lu belinya cash. Kenapa? Karena itu akan nggak ngebuat isi kepala lo nanti akan pusing setelah tagihan kartu kreditnya muncul ya teman-teman. Jadi itu kalau boleh ya, boleh minta ya, ini saran aja ya teman-teman ya. Ya emang hidup teman-teman, tapi itu personal opinion dari gue sendiri. Apalagi pada saat lo udah berkeluarga ya, jangan sampai kayak gue. Kenapa? Karena gue sama Tika menikah sudah di tahun ke-8 ya, tapi gitu kita sampai dengan sekarang pun masih harus memanage nih hutang-hutang kartu kredit kita. Ya memang akan ada perlunya sih soal kartu kredit ya, nanti kita juga akan sedikit jelasin. Cuman kita akan fokuskan adalah bagaimana tips membayar cicilan kartu kredit yang menumpuk ya. Nanti akan ada beberapa tipsnya. Dan ini kalau teman-teman lihat di meja ya, ini ya ini salah satu kartu kredit gue juga ya, ini juga ya, gue nggak perlu sebut namanya. Dan yang paling penting tadi mungkin yang gue pernah jelaskan juga, kalau gue secara rutin sebenarnya gue selalu rutin cek gue punya status BI checking. Jadi ini lo bisa datangin sendiri ke gedung BI, nanti ke kantor OJK ya, lo bisa lah lo request sendiri. Ini juga gunanya buat memonitor ya teman-teman semua. Nah, jadi kembali ke topik utama. Gimana cara untuk menghentikan penggunaan kartu kredit? Ya simple. Jadi kalau emang lo bener-bener pengen menghentikan penggunaan kartu kredit, jangan pakai sama sekali gitu ya teman-teman ya. Atau gini, sederhananya gini. Kita kalau secara lo punya kekayaan kan, hitungannya kan pasti total aset kurangi total hutang, sesimpel itu ya teman-teman ya. Nah, hutang ini kan sebenarnya bisa kita lihat ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Produktif mungkin yang masih bisa buat jangka panjang kayak KPR gitu ya. Kalau personally, kalau gue sendiri nyicil mobil tuh termasuk hutang yang bukan hutang jangka panjang, maksudnya bukan hutang yang bagus gitu loh. Karena kan nilai mobilnya kan menurun. Nah, kalau ngomongin hutang konsumtif yang satu ini soal kartu kredit, ini bener-bener hutang yang sebaiknya sih kalau bisa lo hindarin. Jadi kalau emang ternyata lo make ya, tagihan lo saat itu 5 juta, langsung bayar lunas 5 jutanya. Get that point ya teman-teman ya. Jadi kalau ternyata lo make tagihannya 10 juta di tagihan kartu kreditnya, baiknya langsung aja bayarin 10 juta gitu. Jadi jangan pernah bayar
minimum payment atau pembayaran minimal. Karena kan biasanya kalau tagihan 5 juta minimum payment 10% berarti 500.000 kan. Ya kalau tagihan 10 juta berarti minimum payment lo 10%, ya berarti 1 juta. Ya memang sih kalau gaji misalnya 4 juta, 5 juta atau di atas itu mungkin dengan angka segitu masih bisa terkondisikan. Tapi teman-teman jangan sampai kejadian kayak gue. Kenapa? Karena pada saat dulu mungkin seneng-senengnya transaksi dengan kartu kredit, ya gue gesek aja, gesek gitu ya. Bayarnya nanti pada saat di belakang itu malah kepusingan sendiri. Karena gue dulu salahnya gue adalah membiasakan bayar dengan minimum payment. Even sampai dengan gue udah menikah pun dengan Tika, kita akhirnya cukup terperangkap lah membayar dengan minimum payment. Cuman ya alhamdulillahnya kita udah bisa mengontrol, kita udah bisa memanage, dan kita sekarang ini dalam perjalanan, dalam proses untuk pelan-pelan bisa lunasin satu persatu gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau ditanya total hutang, nah ini ada yang nanya, emang total hutang lo di kartu kredit itu berapa? Ya total hutang, jadi dari 5 kartu kredit, gue mungkin nggak perlu sebut nama, tapi ada satu bank yang sama satu kartu, ada satu bank yang gue punya 2 kartu, ada satu bank juga yang gue punya 2 kartu, jadi total gue punya 5 kartu kredit. Nah total hutang saat ini ya yang terkumpul itu lumayan loh teman-teman. Jadi yang di satu ini gue masih ada 18 juta nih, yang satu, yang 2 ini gue itu masih ada 16 tambah 18 ya sekitar 32 berarti ya. Terus yang satu ini gue masih ada total 30 juta, berarti 70-an juta lah utang kartu kredit teman-teman. Tapi kalau secara BI checking alhamdulillah lancar ya. Cuman ya gitu, lancarnya kenapa? Ya karena kan pembayaran minimum paymentnya masih bisa terbayarkan gitu. Nah jadi kalau itu kalau tentunya hutang ya. Jadi hutangnya gede nggak teman? Lu utang 70 juta kartu kredit gede nggak? Gede ya? Gede loh 70 juta. Ya kalau untuk minimum paymentnya sih sanggup bayar. Cuman kalau sekarang pun karena kita juga sedang mentargetkan untuk bisa melunasin utang-utang kartu kredit, insya Allah ya kalau dimudahkan rezekinya, kalau bisa tahun ini ya kita lebihin. Jadi contoh misalnya minimum paymentnya kena 1,8 apa 2 juta, ya kita lebihin 2,5 apa 3 juta teman-teman. Jadi nanti supaya pada saat tagihan berikutnya pada saat tagihan berikutnya pun kita juga ngerem nih pemakaiannya gitu ya. Jadi kalau tadi itu total hutang, jadi agak lebar dikit. Jadi buat teman-teman biar tahu lah ya gambaran keuangannya gue sama Tika saat ini seperti apa kalau sedang mensiasati soal kartu kredit. Nah terus ada tips kan, misalnya kalau ngomongin kayak ubah tunggakan jadi cicilan tetap. Lo pernah ada pengalaman itu nggak? Ya personally gue pernah ada pengalaman itu. Jadi di salah satu kartu kredit dulu gue pernah mengokekan untuk skema Easy Pay. Jadi itu ngubah ke cicilan tetap. Jadi kan dulu cicilannya itu dirubah ya dengan bunga 0,9 sampai dengan 1%. Jadi kalau teman-teman lihat itu 1 bulan ya, kira-kira kurang lebih hitungan bunganya. Ya memang waktu itu tenornya juga bisa dipilih. Jadi mau tenor berapa? 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin mau lebih dari itu. Tujuannya sih cuma satu sih, untuk meringankan lah. Jadi ibarat kata tuh ngasih nafas nih untuk bayar tagihan utangnya. Well, personally karena gue pernah dengan skema Easy Pay, sebenarnya gue pun nggak menyarankan ya kalau bisa bayar aja lunas. Cuman kan kadang ada dalam satu kondisi, karena dulu gue juga pernah ya teman-teman dalam satu kondisi di mana pengeluaran juga cukup padat ya. Jadi kita juga ada pengeluaran yang tidak terduga, dan pada saat harus membayarkan tagihan kartu kredit kita pun juga agak cukup berat, even hanya untuk sekedar membayarkan cicilan minimum atau tagihan minimum. Jadi makanya salah satu cara yang waktu itu juga akhirnya gue terpikirkan adalah ya sudahlah, gue okekan lah tawaran untuk Easy Pay ini atau rubah jadi cicilan tetap. Jadi waktu itu yang gue ambil ya waktu itu ya bunganya kena 1% per bulan, dan tenornya waktu itu jadi 6 bulan waktu itu teman-teman. Jadi ya kalau dulu sempat kena minimum payment di 2 juta, gue mungkin di tagihan billingnya kena paling cuma 300.000 apa 3,5 ya waktu itu ya. Ya balik lagi ya teman-teman ya, itu sebenarnya salah satu cara. Tapi gue harus kasih tahu juga yang nggak enaknya. Karena Easy Pay itu jangan jadiin kayak
enak nih, malah minimum paymentnya malah berkurang drastis gitu ya. Nah lu jangan tertipu ya kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena pada saat lu terpengaruh dan lu terbawa, justru itu malah membuat lu terjerat dalam hutang yang semakin dalam nih teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu strategi aja, karena kalau dulu gua kondisinya cukup banyak pengeluaran-pengeluaran yang gak terduga. Jadi itu opsi paling terakhir. Mau nggak mau ya gua harus lakukan, ubah jadi cicilan tetap. Ya, dan itu pun salahnya gue adalah ya gue waktu itu 3 bulan sempat bayar segitu, dan pada saat gue ingin lunasin malah kena semacam overcharge-nya. Gue bukan orang yang ngitungnya, tapi waktu itu kena overcharge-nya lumayan gede, dan gue juga waktu itu sempat komplain. Tapi apa mau dikata ya, karena kan kita udah setuju waktu ditelepon sama CS Banknya, dan gue juga mengokekan ya, karena kita itu masalahnya kalau lagi dalam banyak utang atau lagi kusut gitu ya, kita pasti akan cari jalan shortcut deh, jalan pintasnya. Waktu cicilan tetap itu akhirnya membuat gue juga cukup nyaman, gue malah lupa sama yang hal-hal yang kayak tadi. Jadi kalaupun itu teman-teman lakuin, please segerakanlah. Jadi kalau misalnya ternyata lu cuma terdampak cuma di 1-2 bulan doang nih, lu lagi banyak pengeluaran, ambil itu sebagai opsi paling terakhir. Lalu yang lo harus lakuin berikutnya adalah segera lakukan yang lo biasa lakuin. Ya kalau emang lo biasa lakuin minimum payment ya udah minimum payment. Kalau bisa langsung segera dilebihin gitu ya. Nah terus ada juga pertanyaan, lo pernah nggak sih mencairkan aset sebagai sumber dana tambahan buat bayar tagihan kartu kredit lo? Sebenarnya gue pernah lakuin itu. Cuman gue itu parahnya ya, terjebak dalam suatu kondisi yang juga nggak bagus dan jangan diikutin. Jadi ini pengalaman gue, jangan jadi parameter, jangan mau ikutin kesalahan gue itu ya. Jadi sedikit cerita boleh nggak nih? Boleh ya, sedikit cerita ya. Jadi dulu itu kan gue itu pernah ya, karena ada salah satu kebutuhan yang sangat-sangat urgent. Akhirnya gue waktu itu minta limit kartu kreditnya itu gue naikin. Jadi kalau limit kartu kreditnya itu 42 juta, gue minta dinaikin ya ke 55 juta lah ya. Jadi lumayan nambahnya. Naiknya belasan juta waktu itu, gue agak lupa. Waktu itu karena limit udah naik, ya akhirnya kan bisa beli keperluan yang gue butuhin saat itu. Jadi waktu itu emang keperluannya itu sangat-sangat gue harus punya saat itu ya. Nah salahnya gue adalah karena itu pengalaman pertama gue naikin limit sementara, itu limit sementara. Ternyata pada saat gue limit sementaranya udah selesai, karena waktu itu gue cuma minta naikin limit cuma 1 bulan doang. Ternyata kenaikan limit itu tuh jadi beban pembayaran gue di tagihan kartu kredit yang bulan berikutnya teman-teman. Jadi bayangin kalau misalnya tagihan lo, anggaplah ya sederhananya, tagihan lo misalnya 30 juta. Ya kalau bayar 10% berarti 3 jutaan lah ya. Ya jadi kalau mungkin biasa gue lebihin bayar 3,5. Suddenly lu harus bayar angkanya berapa? 16 juta something.